Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 80 cm merendam ratusan rumah di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang. Evakuasi korban banjir yang meninggal dunia di Kabupaten Subang dilakukan dengan perahu karet. Hujan di Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sebuah rumah di bantaran sungai ambruk karena tergerus longsor. Kita ke informasi pertama. Menginjak hari kelima, ratusan rumah warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir membuat tinggi muka air banjir mencapai 2 meter. Banjir yang sudah merendam wilayah desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang sejak hari Jumat pekan lalu hingga hari Selasa belum juga surut. Bahkan di sejumlah wilayah yang dekat dengan Sungai Citarum dan Cibeet yang meluap, ketinggian muka air banjir bisa mencapai 2 meter. Akibatnya mulai hari Sabtu dan Minggu pekan lalu, sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat kerabat mereka yang tidak terkena banjir. Para korban mengaku belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah Kabupaten Karawang, padahal mereka membutuhkan makanan siap saji dan pakaian. Itu mau ke sana, ke rumah, kayak Mau ngungsi atau gimana? ngungsi. Kenapa, Bu? Banjir. Banjir. Udah berapa hari ini, Bu, banjir? 3. Udah ketiga. Sana ada sampai 2 meter, Bu. Ada. Ada yang sampai ketutup. Ini atap rumahnya, Bu. Rendam. Ada mungkin pengasinan mah. Ada ya. Udah ada bantuan belum, Bu? Sering, Bu, banjir di sini, Bu? Sering ini mah tiap tahun. Tiap tahun. Akibat apa sih, Bu? Banjirnya? Gak tahu. Meluap. Ya, hujan. Data sementara menyebutkan banjir merendam lebih dari 600 rumah warga di desa Karangligar. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, juga merendam sejumlah bangunan sekolah. Ratusan siswa pun diliburkan sejak hari Senin lalu. Banjir yang merendam desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang berdampak tidak hanya pada terhentinya kegiatan ekonomi dan warga yang terpaksa mengungsi. Banjir juga merendam gedung sekolah menengah pertama Teluk Jambe Barat hingga setinggi 1 meter. Akibatnya proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan dan seluruh murid diliburkan sejak Senin lalu. Ini diliburkannya apa, Bu? Dari kemarin? Iya, kemarin hari apa ya, Senin? Senin. Kemarin ngirimu. Dulu. Ya. Pada datang anak-anak, kan air udah mulai gede, udah mulai datang air yang udah bisa belajar kan, libur sampai ini 2 hari. Saat ini warga di sejumlah RT di desa Karangligar sebagian besar mengungsi. Namun karena sama sekali tidak disediakan tempat pengungsian oleh pemerintah Kabupaten Karawang, mereka terpaksa mencari tempat pengungsian sendiri. Ada yang mengungsi ke tempat kerabat atau bahkan harus mengontrak di tempat yang tidak terendam banjir. Datangnya banjir itu dari hari Jumat, kemudian sempat stuck, kemudian air datang lagi pada hari Minggu. Nah, dan hari Senin ini lebih besar sampai hari Selasa sekarang. Semua rata-rata mengungsi, ya. Cuma yang sedikit kita mungkin agak sesalkan, jadi warga sekarang rata-rata ngungsinya itu mencari kontrakan masing-masing karena tidak tersedianya lokasi pengungsian. Di desa sendiri tidak disediakan, Kang, Di tempat-tempat desa pengungsian? enggak. Data terakhir menunjukkan ada 1.699 keluarga yang menjadi korban banjir dengan jumlah warga mencapai 2.357 jiwa. Warga ingin agar pemerintah desa ikut membantu, terutama untuk menyediakan tempat pengungsian sementara hingga banjir surut. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang.
Ratusan rumah di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang terendam banjir. Banjir terjadi setelah hujan deras turun sepanjang malam dan air kali Belanakan meluap. Banjir juga merendam ratusan rumah warga 3 dusun di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Air dari tanggul Kali Belanakan meluap dan menerjang permukiman warga setelah hujan mengguyur wilayah ini semalaman. 3 dusun yang terendam banjir adalah Dusun Suka Asih, Dusun Sindang, dan Dusun Sindang Laut 1. Warga berupaya menaikkan perabot ke tempat yang lebih tinggi agar tidak rusak karena terendam air. Hujan semalaman, mungkin drainase jadi mengakibatkan banjir, Pak. Takutnya ada banjir susulan gitu karena curah hujan tinggi, jadi warga ada ketakutan, Pak. Khawatir ya? Khawatir, betul. Banjir dengan ketinggian 70 hingga 130 cm membuat aktivitas warga terganggu. 70 sampai 80 cm. Kalau yang di sananya? Kalau yang di pinggiran sebelah timur sekitar 1 meter 30-an. Nah, sekarang yang di jalan ini sekitar 70 cm. Ya terganggu lah, aktivitas kita kan terhambat, terutama jangankan kita mau kemana-mana kan susah. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam bangunan sekolah dasar dan akses ruas jalan antar desa. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Hujan deras yang terus turun menyebabkan Sungai Ciasem di Pantura, Kabupaten Subang meluap pada hari Selasa. Luapan sungai mengakibatkan pemukiman warga di Kecamatan Ciasem terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Luapan Sungai Ciasem menyebabkan 5 desa di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang terendam banjir. Kelima desa tersebut adalah Desa Dukuh, Desa Ciasem Hilir, Desa Ciasem Tengah, Desa Ciasem Baru, dan Desa Jati Baru. Air merendam akses jalan dan masuk ke rumah warga setinggi 1 meter. Warga yang khawatir kondisi banjir yang semakin membesar mulai pergi untuk mengungsi. Namun sebagian warga lainnya masih bertahan di rumah karena khawatir dengan barang milik mereka yang ada di dalam rumah. Warga mulai mengungsi ke tempat lebih tinggi, baik ke masjid maupun kantor pemerintahan. Semalam lah. Semalam. Air apa ini? Ya, air hujan, mungkin kiriman juga. Berapa rumah ini yang kerendam? Oh ya, ratusan lah. Apalagi sana tuh Rawa Tanjung tuh. Oh, Rawa Tanjung tuh yang terisolir tuh. ngungsi. Iya, Rumahnya udah kerendam. udah kerendam, udah masuk. Ibu baru ngungsi sekarang. Iya, baru ngungsi sekarang. Ngungsinya kemana, Bu? Ke masjid. Apa? Ya kenapa-napa, biarin aja dulu, takut ini ya. Barang-barang. Takut hilang. Enggak sih, takut apa? Karena ini tuh, jadi kemarin kan diituin lagi ke dari bawah ke atas. Aha. Ya, ntar kalau itu suka ngungsi di sono. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Subang terus mengevakuasi korban banjir akibat luapan Sungai Ciasem di Pantura, Subang. Warga yang meninggal dunia terpaksa dibawa menggunakan perahu karet dengan menerobos genangan banjir. Menggunakan perahu karet, petugas BPBD Subang mengevakuasi jenazah kakek kulung berusia 74 tahun yang meninggal dunia di lokasi banjir. Korban meninggal dunia akibat sakit dan dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Dusun Bangsal, Desa Ciasem Hilir, menuju masjid sebelum dikebumikan. Proses evakuasi juga terus dilakukan petugas BPBD terhadap warga lainnya yang terjebak banjir. Hal ini dilakukan karena khawatir banjir akan semakin membesar. Data sementara, banjir akibat meluapnya Sungai Ciasem merendam 5 desa di Kecamatan Ciasem dengan ketinggian air yang bervariasi. Beberapa dusun sudah terendam banjir dengan ketinggian variatif 1 sampai 2 meter. Nah, itu desa apa aja, Bang, di sini? Di sini Desa Ciasem Hilir, Desa Ciasem Tengah, Desa Dukuh, Desa Jati Baru, sama Desa Ciasem Baru. Untuk sementara waktu, para pengungsi ditempatkan di masjid dan bangunan lain yang lebih tinggi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Banjir di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang hingga hari Selasa siang tak kunjung surut. Sebagian warga kini mengungsi ke masjid terdekat dan masih menunggu bantuan makanan serta obat-obatan.
Banjir luapan Sungai Ciasem belum menunjukkan tanda-tanda akan segera surut. Banjir setinggi lebih dari 1 meter masih merendam jalan dan pemukiman warga. Di Desa Ciasem Tengah, sebagian warga kini sudah mulai mengungsi ke masjid. Mereka didominasi kaum ibu dan anak-anak. Sayangnya hingga Selasa siang, belum ada bantuan apapun yang mereka terima. Para pengungsi menyatakan mereka sangat membutuhkan bantuan makanan, popok bayi, serta obat-obatan untuk balita. Sedang sebagian warga lainnya masih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing, menjaga harta benda mereka agar tidak terbawa arus banjir. Karena banjirnya udah gede, udah masuk ke dalam rumah, jadi harus ngungsi. Sudah ada bantuan belum? Belum ada. Belum ada. Minyak kayu putih, tolak angin anak. Belum mendapat bantuan nih. Belum sama sekali.